Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Sansday. Sekarang gue lagi ada di home store-nya Rini Sabra Wibra. Sekarang gue lagi sama ownernya nih. Nah, apa kabar nih Kak Rini nih? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya Kak. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih dalam nih Kak, boleh dong Kak pandangannya buat perkembangan online shop zaman sekarang nih Kak. Kalau perkembangan online shop zaman sekarang sih bagus sih. Sekarang apalagi udah ada Instagram, Facebook, tuh kita gampang banget buat nge-share promo di situ. Terus yang penting pertama sih ada niat sama keinginan ya. Itu aja sih. Kalau modal sih nanti gampang menyusul. Tunggu endorse Kak dari suami ya. Iya. Lucu. Tuh modelnya juga lucu ya. Pakai kanjutnya yang lucu, Bu. Jangan sampai karetnya keluar-keluar, Bu. Hai guys, beli 2 gratis kemben. Nah, gini nih Kak. Kak Rini udah berapa lama nih Kak usaha kayak gini nih Kak? Kurang lebih udah 5 tahun. Udah 5 tahunan Kak Iya, ya? Dulu kalau boleh tahu nih Kak, awal mulai gimana sih Kak bisa jadi reseller? Kepikiran dagang bra gitu. Pertama sih bener sih nggak nyangkut paut sama ini ya dulunya. Pertama dagang kosmetik. Kosmetik itu cuma dagang 3 bulan. Ya karena trafficnya sepi, bukan karena trafficnya sepi juga, karena kan emang toko baru awal-awal terus modalnya juga kurang kali kayaknya, cuma 50 juta tapi barangnya kosong. Jadi kalau kosmetik itu kan satu barang aja kan mahal gitu, jadi toko kita tuh nggak penuh gitu. Dengan modal segitu tuh bener-bener nggak bisa menuhin toko. Tapi kalau dagang pakaian dalam, pakaian bra kayak gini, modalnya ya sedikit lah, ibaratnya nggak terlalu banyak sampai segitu, sampai 50 juta enggak. Itu jauh banget, berapa kali lipat itu bisa menuhin satu toko. Apalagi kalau modalnya 50 juta itu udah penuh banget. Gitu. Berarti gede banget ya? Iya. Cuma 50 juta? Cuma 50 juta. Bukan maksudnya 50 juta itu dagang BH tuh nggak ada, dagang kosmetik tuh nggak ada apa-apa. Kalau misalkan kayak dagang BH tuh modal cuman 1 juta nih, kurang lebih di bawah 1 juta juga bisa gitu. Bisa Ya ininya kecil, maksudnya income-nya. ya kayak gitu. Nah, terus Kak, idenya dulu dari mana nih Kak? Bisa dagang dari, kan dulunya kosmetik nih, tiba-tiba pindah ke BH. Idenya dari gimana? Jauh banget gitu ya? Iya, lompat. Jauh. Sebenarnya sih semua sih kalau kita jatuh pasti ada teman yang bangkitin. Itulah salah satunya temen ya, temen yang bener temen, bukan kita seneng cuman datang pas kita seneng doang. Ini pas saat kita susah itu temen yang salah satunya naikin, bangkitin. Nah, itu dia sih yang ngajarin, ngasih unjuk suppliernya kayak gitu. Terus dia bilang sih, kenapa nggak coba pakaian dalam? Kalau pakaian dalam modal segitu tapi toko lu tuh udah penuh kayak gitu. Ya akhirnya nyoba nekat kayak usaha kayak gitu. Pertama sih modalnya sih nggak banyak, cuma ya kurang lebih 1 juta. Oh, dulu modalnya 1 1 juta beneran. Itu selesai dari kosmetik, habis cuma sisa 1 juta doang tuh. Modal 50 juta kosmetik, sisa 1 juta doang. Terus akhirnya dibelanjain dagang kayak gini kan, dagang kayak gini. Pertama sih dagangnya tuh dari namanya kerja SPG dari SPG. Pertama kali toko yang gue kunjungin itu dagang BH ini. Oh, berarti Gila kan? Iya, Kuningan. Gue tuh bukan muter sebenarnya sih nggak boleh, kalau kena security gue kena tuh sana sih. Oh, maksudnya ini Karini tuh jajahin? Iya. Ya ampun, jajahin ke dalam Dep Store. Iya, bawa anak lagi. Dengan gue pakai baju, tapi gue pakai bajunya nih, baju Oakley. Jaketnya Nike. Sombong banget ya. Ori kan itu Kak? Ori lah kan. Iya.
ori, pakai jaket Nike, terus pakai sepatunya Adidas, terus pakai tasnya tas Converse yang kayak mau nge-gym kayak gitu. Jadi orang sangka ini mau nge-gym ya kak, enggak, padahal mah gue dagang BH. Pertama kali nih ya, ada tuh minuman deh, nggak disebutin mereknya ya, minuman. Dia cuma nanya, kak abis nge-gym gitu kan? Enggak, itu buat tas kayak gitu. Dia nanya sampai detail itu, emang udah ini kali ya. Dia nanya sampai detail gitu, terus gue bilang aja, enggak ini dagangan apaan kak? Pakaian dalam tuh gue liatin. Akhirnya, bareng-bareng iya, akhirnya coba dong lihat. Akhirnya dari situ tuh dia beli. Dari situ tuh dia nawarin ke temennya depan konternya itu. Sebenarnya kalau kena security nggak boleh itu. Si gue dagang kayak gitu beneran. Nggak boleh. Iya iyalah. Apapun sebenarnya itu namanya toko dalam toko kan nggak boleh. Sebenarnya kalau misalkan kayak sekarang yang gue jalani, gue masih kerja tapi gue usaha sampingan, nggak masalah karena kan di luar dari jam kerja gue. Saat gue di rumah gue usaha kayak gitu, saat gue di kerjaan ya gue profesional kerja kayak gitu. Itulah fungsinya usaha sampingan. Karena kan pas kerja juga nggak boleh pegang HP juga Yang kan? pertama kayak gitu jadi ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain ngapain juga, udah kan? off Terus kerja aja. Iya. Nah terus kak, kan lu ngomongin modal nih, Iya. tanpa ditanya udah dikasih tahu nih modalnya. Iya padahal nih. dia Nah, belum. Iya. Nah kak, terus omsetnya berapa nih kak sebulan kak? Kasarnya aja. Kasarnya gini aja deh, nggak usah ngasih sebulannya berapa gitu kan. Jadi biar orang ngitung sendiri, biar orang kepo sendiri. Siapin kalkulator berarti, Iya. kertas, pulpen. Kepo sendiri. Jadi kan gue hitungannya tuh reseller gitu, punya reseller. Jadi downline kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue punya reseller, ibaratnya taruh deh minimal nih 10. Dari satu orang itu ngasilin omset 100.000, untungnya aja nih 100.000 kali 10 reseller itu yang aktif ya. Itu dikaliin aja berapa? Itu per hari gitu. Oh berarti Karin itu punya reseller itu Reseller. kurang lebih 10-an ya? Lebih Ya, sebenarnya lebih ya, kurang Sombong lebih. ya, Iya kan sombong. iya sombong. Jadi Blagu. ada reseller kurang lebih 10, Ya. Kasarnya dia sehari itu bisa ngasilin 1 juta. 100.000. Iya. 100.000 kali 100.000 10. berarti 1 juta. Ya kurang lebih kayak Kali gitu. sebulan. Ya bisa mikir sendiri, nggak segitu juga. Matematika UN waktu itu Iya. nyetek. Nggak selalu kayak gitu, namanya dagang Iya kan sih. ada pasang surut gitu, mau naik turun namanya dagang gitu kan. Rata-rata aja Nah kan. itu rata-rata aja. Itulah nggak, tapi kita nggak bisa disebutin sebulannya berapa ya. Bener kak. Ya. Itu juga sebenarnya rahasia sih. Ya, itu Tapi dia. nggak apa-apa sih buat teman-teman nih semangat. Jadi kepo, jadi buat usaha ya kan, usaha sampingan kita perempuan jangan cuma ngandelin suami. Bener. Ya kan, kita punya usaha sampingan walaupun di rumah, walaupun ibu rumah tangga harus aktif, harus bantu suami. Itu dia yang penting. Bener kak. Bener Mantap tuh gak? kak. Nah ini kak dari tadi udah ngomong enak-enak aja nih kak. Sebenarnya kesulitan apa aja sih kak yang udah kakak alami nih selama usaha kayak gini nih kak? Kadang kan banyak yang ternyata orang Indonesia tuh banyak yang pakai size gede loh. Size yang kecil mah nggak jalan. Nah itulah gimana caranya size yang kecil itu harus jalan juga gitu. Kan kita nggak terus-terusan tuh jualan, kan pasti ada di dalam bra kayak gini nih, usaha bra kayak gini kan ada size tuh paling kecil dan paling besar. Rata-rata tuh customer Indonesia tuh belinya tuh di tengah-tengah lah, dari yang sedang sampai yang besar, tapi yang kecil tuh nggak jalan. Kadang gimana caranya promosiin kita diskonin lah, tapi jangan sampai jatuh di harga modal kayak gitu. Itulah salah satunya. Oh yang penting Daripada nggak jalan, nih kan daripada nggak jalan. Pokoknya kalau udah lebih dari 3 bulan kita harus diskonin lah ibaratnya kayak gitu. Harus ada itunya juga, hitung-hitungannya, maksudnya datang barangnya itu bulan apa gitu, harus dihitungin kayak gitu biar kita tahu udah berapa lama barang tuh ada di toko gitu. Oh pembukuannya ya kak? Ada lah pasti. Ada SO-nya juga. Iya betul. Keren nggak padahal dagang BH doang. Tapi kalau dibajarin ya kak? Iya nanti rencana sih pengen ikut bazar. Cuma kan kemarin lagi kendala corona kayak gini, jadi ya nggak berani lah. Ya kan banyak ini sekarang mall aja dibatasin kan. Itu dia, ikutin kebijakan pemerintah dulu aja. Nah kalau misalnya ada teman-teman nih kak yang mau join usaha atau mau jadi reseller hari ini nih kak, gimana nih kak caranya? Gampang sih, tinggal lihat di IG kan kelihatan tuh WhatsApp-nya, nomor WhatsApp itu tinggal klik situ aja. Boleh tanya-tanya tapi jangan telepon. Kenapa tuh kak? Ya sibuk lah. Sombong. Sombong banget. Jangan telepon, WhatsApp aja. Ini usaha kita reseller ini tanpa modal, nggak takut rugi. Pokoknya bonusnya jelas, langsung masuk ke rekening Anda.
Kayak Berarti dropshipper ya kayak Iya, berarti kayak ya? gitu. Jadi, dia cuma bantuin masalah Share ke media sosial, terus nanti kita yang packing gitu. Pokoknya tinggal dikasih tahu alamatnya nih yang mau, alamatnya, nomor telepon aktif, pokoknya kayak gitu dah. Nanti Sistem dropshipper sistem lah ya. tinggal kita yang kirim gitu. Jadi kan enak kan, cuma nge-share doang dapat untung, ngapain lagi daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Sayang beli kuota. Ya itu dia, Kalau daripada nggak nggak produktif. daripada ngeliat yang nggak jelas ya kan, bikin status yang alay-alay, yang curhat di status, mending kita dagang ya kan. Bener itu. Bener ya. Jadi perempuan tuh harus smart sekarang. Bener, Kak. Kacau. Gila ya. Ada peluang sih Kak. Iya. Iya lah Kak. Nah, terakhir nih Kak, pesan-pesannya dong Kak buat teman-teman kita nih Kak yang mau jadi reseller atau baru mau jadi reseller atau yang udah ngejalanin jadi reseller nih Kak. Gimana caranya bisa pertahanin bisnisnya atau gimana caranya bisa mengembangin Mengembangin bisnisnya lagi. nih Kak? Pertama sih jangan patah semangat. Namanya usaha ada pasang surut. Terus kita jangan mikir, oh pendapatan kita cuma kecil. Jangan dilihat dari kecilnya. Segala sesuatu yang besar itu dari yang kecil. Nggak mungkin usaha tuh langsung besar, nggak mungkin. Bisa sih langsung besar, bisa langsung jatuh. Gitu. Pokoknya semua itu berawal dari yang kecil. Makanya harganya dari yang kecil. Yang penting konsisten ya Ya Kak? itu dia konsisten. Konsisten, sabar, Tekunin. doa, Nah tekun. tekunin Nah, ya. itu dia Kak. Intinya. Kalau misalnya kalian berminat nih menjadi reseller yang hari ini, kalian tinggal buka aja IG-nya Rini Sabrawibra dan jangan lupa di Follow. di-follow. Ya salah ya dengan Jangan like. dicembrek. Yang dicembrek channel sendiri aja. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian ada saran, kalian ketik aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel gue supaya gue bisa lebih berkembang lagi dan gue bisa lebih kreatif lagi. Dan satu lagi yang terpenting, jangan lupa follow IG-nya Rini Sabrawibra. Bra ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.